Inflasi bikin kebanyakan orang makin miskin, tapi entah kenapa orang kaya justru makin kaya, seolah-olah sistem ini memang dibuat supaya mereka selalu diuntungkan. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana orang kaya memanfaatkan inflasi untuk menumbuhkan kekayaan mereka, dan bagaimana kamu juga bisa melakukannya meskipun kamu tidak lahir dari keluarga kaya raya. Semuanya dimulai dari memahami uang, karena uang kita hari ini bukan lagi uang seperti 65 tahun lalu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1971, Presiden Richard Nixon mencabut dolar dari standar emas yang sebelumnya dalam sistem Bretton Woods tahun 1944 sampai dengan 1971. Satuan emas ditetapkan senilai 35 USD dan mata uang lain dikaitkan dengan dolar. Keputusan ini mengubah selamanya sistem keuangan. Inflasi sejak saat itu merugikan semua orang Amerika. Artinya kita beralih dari bertransaksi dengan uang yang benar-benar didukung emas fisik, menjadi bertransaksi dengan mata uang fiat. Uang yang kelihatannya sama, tapi nilainya hanya berdasarkan janji pemerintah Amerika Serikat, bukan emas. Bank sentral sekarang bisa mencetak uang dalam jumlah tak terbatas, karena tidak lagi dibatasi dengan cadangan emas. Hal ini membuat ekonomi tampak berkembang pesat karena banyak uang baru beredar. Pemerintah bisa membelanjakannya, ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah. Tapi efek sampingnya adalah inflasi. Roti Aoka, kamu tahu roti Aoka? Dulu tahun 2020 harga roti Aoka 2000 perak, mana salahnya banyak lagi sampai luber. Saya suka beli yang rasa durian, tapi sayangnya sekarang harganya jadi 3.500. Mana salahnya sudah tidak sebanyak dulu lagi. Artinya 100 juta di tabunganmu sekarang bisa membeli jauh lebih sedikit. Gaji yang kamu dapat pun nilainya semakin terkikis. Tapi para investor justru kaya karena dalam periode yang sama pasar saham naik lebih dari 4.000%. Kenapa bisa begitu? Karena saat uang baru beredar, bisnislah yang dapat untung paling besar. Dan siapa yang punya bisnis? Iya, benar sekali, para investor. Makanya kalau kamu mau selamat dari sistem ini, kamu harus main dengan cara yang sama. Saya beri kamu 3 pilihan. Yang pertama, mengabaikan masalah dan pura-pura tidak melihat ada inflasi. Yang kedua, marah, mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Atau yang ketiga, belajar cara menang dalam sistem ini. Dan iya, mestinya sahabat pelang pilih nomor 3. Jelas kelihatan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Orang yang cuma menabung makin miskin, dan orang yang berinvestasi makin kaya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama, rapikan keuanganmu dulu. Kalau masih punya cicilan kredit atau nggak punya tabungan darurat, itu bahaya. Bayar utangmu, sisihkan dana darurat minimal ratusan ribu, baru lanjut ke investasi. Yang kedua, berhenti hidup dari gaji saja. Orang miskin hidup dari gaji, orang kaya hidup dari investasi. Caranya, alokasikan sebagian besar gajimu untuk membeli aset yang bisa bertambah nilainya, seperti saham, properti bisnis, bukan hanya untuk konsumsi. Yang ketiga, gunakan aturan sederhana, 75, 15, 10. 75% maksimal untuk belanja, 15% minimal untuk investasi, dan 10% minimal untuk tabungan. Kalau bisa lebih, lakukan lebih. Ingat, tabungan itu penting, tapi bukan untuk bikin kaya. Tabungan hanya proteksi darurat, yang bikin kaya adalah investasi. Intinya, inflasi itu pasti terjadi. Yang bakalan untung adalah mereka yang punya aset. Kalau kamu hanya menyimpan uang tunai, nilainya akan terus terkikis. Kalau kamu punya aset, inflasi malah bikin asetmu naik nilainya. Jadi, kalau mau menang dalam sistem ini, jangan hanya kerja untuk gaji, kerja untuk beli aset, simpan, investasikan, biar aset yang bekerja untukmu nanti. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Agar apa bang? Agar Mimin rajin buat konten.